Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, saya Novianti, Sarjana Pendidikan dari SMA PGRI 4 Palembang, akan berbagi informasi dan pengalaman tentang yang saya ikuti tentang program Guru Belajar seri pendidikan inklusif, di mana informasinya adalah tentang BIMTEK, pelatihan, contoh tugas, dan soal. Seperti sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengklik link yang sudah saya sematkan di sini atau bisa mengetiknya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengetik di Google Guru Belajar dan Berbagi, itu langsung saja diklik, kemudian nanti akan muncul pada kolom pertama. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengklik dan akan terbuka tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik seri pendidikan inklusif. Nah, nanti akan muncul Guru Belajar. Kemudian ada seri Guru Belajar, Bapak Ibu klik selengkapnya. Kemudian ada program Guru Belajar dan Berbagi, pada klik mulai belajar. Nah, ini sudah mulai. Pada sebelumnya Bapak Ibu harus mendaftar dulu ya. Ada tahapan-tahapannya, itu ada tanggalnya. Silahkan Bapak Ibu lihat. Kalau tidak salah itu angkatannya sampai angkatan 7. Silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan waktu luang yang Bapak Ibu sediakan. Jangan lupa Bapak Ibu harus punya username dan password seperti kita mengikuti pembelajaran seri AKM dan pembelajaran yang lainnya. Nah, apa itu program Guru Belajar dan Berbagi untuk seri pendidikan inklusif? Jadi program ini dirancang untuk menjawab tantangan guru di sekolah reguler atau sekolah yang biasa atau umum itu inklusif, agar mampu melayani keberagaman peserta didik di kelasnya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan siswa yang kita terima di sekolah umum itu ada yang memiliki keterbatasan atau kemampuan secara fisik maupun secara akademik. Tujuan program Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif adalah meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning matrix, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Kemudian selanjutnya memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti seri pendidikan inklusif? Itu semua guru mulai dari PAUD sampai dengan SMA, SMALB atau SMK. Boleh juga kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah atau TU, dan syaratnya juga telah memiliki akun SIM PKB dan tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK daring pemenuhan GPK. Nah, di dalam tahapan ini Bapak Ibu mengikuti tahapan BIMTEK, ini diikuti oleh peserta PAUD dan seterusnya ya, pada sebelumnya seperti ini. Kemudian tahap kedua itu pelatihan. Nah, ini juga diikuti guru, kemudian tutor. Selanjutnya juga syarat mengikuti pelatihan itu harus mengikuti BIMTEK terlebih dahulu. Nah, di BIMTEK ini ada soal pretest dan posttest. Sebenarnya soalnya sama ya. Di soal posttest itu atau tesnya, Bapak Ibu diberi kesempatan 3 kali untuk menjawab soal, sehingga nilainya jangan sampai di bawah 70. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai minimal 70 ke atas, Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus. Kemudian tahap 3 itu micro learning, kemudian tahap 4 adalah pengimbasan. Nah, apa serunya belajar di program belajar seri pendidikan inklusif? Itu adalah berkesinambungan, lebih konsisten, dan lebih kolaboratif. Apa yang dimaksud dengan berkesinambungan?
yaitu adalah antara tahapan pemahaman konsep melalui pendekatan modular atau BIMTEK dengan tahapan penguasaannya menekankan dia menekankan kepada pengetahuan awal. Kemudian mendorong peserta melakukan pembelajaran secara mandiri. Kemudian para peserta dapat belajar dengan rekan guru lainnya ya. Jadi sifatnya bisa bekerja sama. Kemudian tahapannya itu adalah orientasi, kemudian tahapan BIMTEK. Nah, di tahapan BIMTEK ini ada waktunya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, jadi tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu. Jadi dia bertahap. Kemudian tahap pelatihan, Bapak Ibu biasanya di tahap pelatihan ini diberikan tugas-tugas yang berupa membuat kisi-kisi atau membuat laporan. Nah, itu akan diberikan formatnya. Kemudian Bapak Ibu dapat mendownload setiap materi. Jadi materinya itu bisa didownload dan materinya bisa dipakai atau dibaca kapan saja. Selanjutnya ada tahapan microlearning. Ini adalah tahapan lanjutan mengenai pengetahuan Bapak Ibu tentang berbagai macam peserta didik yang berkebutuhan khusus ya. Kemudian tahap pengembasan. Nah, seperti yang saya lakukan ini adalah tahap pengembasan. Jadi membuat video tentang pengetahuan atau informasi tentang pendidikan inklusif. Kemudian kita unggah di SIM PKB Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif ya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh bentuk BIMTEK atau pelatihan. Nanti Bapak Ibu akan menemukan ini dan akan mengklik, dia akan tercentang ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan atau tugasnya. Nah, ini adalah contoh dari tugas dari BIMTEK dan juga ada di pelatihan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa silahkan dibaca. Selanjutnya ini adalah contoh soalnya. Bapak Ibu bisa mencarinya, boleh juga ada di Google, bisa dicari di Google. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh dari tugas yang harus dilakukan di pelatihan di tahap 2, tugas-tugasnya. Selanjutnya ini ya Bapak Ibu, ini adalah kisi-kisi laporan hasil identifikasi dan laporan hasil pelaksanaan asesmen. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu bersemangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.